Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dismas Persada Dewangga Pramudita, SMMSM, dosen tetap program studi Sarjana Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudsaintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasional. Saya mengajar mata kuliah perilaku organisasional pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah perilaku organisasional ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus MGMT 16403. Adapun deskripsi mata kuliah perilaku organisasional, yaitu mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk menganalisis aspek terpenting dan tersulit dalam pengelolaan aset perusahaan, yaitu manusia. Mata kuliah perilaku organisasi bertujuan memberikan pemahaman pengetahuan tentang perilaku dan sifat-sifat atau atribut individu, kelompok, serta organisasi, dan mengkaji pengaruh individu, kelompok, serta struktur terhadap kehidupan organisasi secara efektif dan efisien dalam praktik pengelolaan sumber daya manusia. Perkuliahan perilaku organisasional diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi UAJY yang dapat diakses melalui kuliah.uajy.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sumber utama materi perkuliahan menggunakan acuan e-book Organization Behavior edisi 19 karangan Robin and Judge tahun 2023. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara sinkron, baik tatap muka secara langsung maupun online, menggunakan kasus-kasus terkini dari sumber di media online. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep mahasiswa terhadap teori-teori yang ada dalam perilaku organisasional. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project-based learning di mana mahasiswa menyelesaikan proyek sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 5, pengetahuan teoritis, yakni mampu mengkorelasikan konsep manajemen berkelanjutan dengan praktik pengelolaan organisasi. CPL 6, sikap sosial, yakni mampu merancang keputusan strategik yang beretika, berjiwa wirausaha, berwawasan global, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku individu. CPMK 2 mampu mengaplikasikan teori motivasi untuk menjelaskan fenomena keperilakuan di organisasi. CPMK 3 mampu menguraikan definisi dan perbedaan antara grup dan tim dalam organisasi. CPMK 4 mampu mengaitkan peran kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam dinamika kelompok dan organisasi. CPMK 5 mampu menjelaskan pengaruh komponen organisasi terhadap perilaku anggota organisasi. CPMK 6 mampu menjelaskan penyebab dan akibat dari perubahan organisasi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasional meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UAJY, PowerPoint, studi kasus, serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah perilaku organisasi meliputi Introduction to Organization Behavior, Diversity, Equity, and Inclusion, Job Attitude, Emotion and Mood, Personality and Individual Differences, Perception and Individual Decision Making, Motivation from Concept to Application, Foundation of Group Behavior, Understanding Work Teams, Communication, Leadership, Power and Politics, Conflict and Negotiation, Foundation of Organization Structure, Organization Culture and Change, Human Resource System and Practice, Stress and Health in Organization, dan ditutup dengan review. Penilaian dalam mata kuliah perilaku organisasi mencakup 4 komponen utama, yaitu UTS 25%, UAS 25%,
presentasi 20%, tugas dan partisipasi individu 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja organisasi bisnis yang dinamis. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa perilaku organisasional kelas F. Oke, tampaknya masih pada semangat ini ya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita sudah berada di pertemuan yang ke-8. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah ujian tengah semester. Dari hasil evaluasi ujian tengah semester, tampaknya rekan-rekan ada yang sangat memahami, ada yang cukup memahami, dan juga ada beberapa yang masih kurang paham beberapa hal yang ada dalam mata kuliah perilaku organisasi ini. Tapi tidak menjadi masalah, kita akan perbaiki di paruh kedua perkuliahan di semester ini. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi di dalam perilaku organisasi ini menjadi penting karena merupakan komponen yang krusial untuk mensukseskan organisasi dalam melaksanakan bisnis sehari-hari, bisnis jangka menengah maupun bisnis jangka panjang. Lebih lanjut, kita akan mencermati materi dari komunikasi di dalam organisasi ini. Oke, kita beralih ke PowerPoint-nya. Oke, chapter 11 berkenaan dengan komunikasi. Di sini ada beberapa tipe dari komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam organisasi. Ya. Rekan-rekan bisa lihat di PowerPoint ini. Yang pertama ada oral communication, yang mana terdiri dari komunikasi oral, komunikasi verbal, seperti itu ya. Komunikasi oral sendiri terdiri dari komunikasi yang sinkron dan asinkron. Sebagaimana rekan-rekan bisa perhatikan di layar ya, di depan kelas ini. Ada komunikasi sinkron, ada komunikasi asinkron. Kemudian terjadinya percakapan, terjadinya diskusi, saling mendengarkan antara satu individu dengan individu yang lain menjadi penentu kesuksesan aliran komunikasi itu berlangsung. Yang mana nantinya akan didukung oleh berbagai macam media komunikasi. Media komunikasi sendiri punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan karakteristiknya tentunya diidentifikasi dari kemampuan untuk mempertukarkan berbagai bentuk informasi. Ya. Active listening, sebenarnya active listening itu kenapa menjadi penting di sini? Karena kita berupaya untuk berempati, berupaya untuk memahami apa yang dimaksud oleh rekan komunikasi kita di perusahaan. Ya. Kita perlu memperhatikan yang krusial di dalam kontennya, aspek emosional dari orang tersebut atau individu tersebut. Makanya di chapter-chapter sebelumnya kita pelajari tentang emosi dan suasana hati. Karena kita harus memperhatikan apa yang menjadi penting untuk dikomunikasikan dalam hal tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada reflective listening. Itu lebih kepada kita menyetujui atau memberi afirmasi. Tentunya afirmasi positif terhadap konten yang dikomunikasikan, ya. Afirmasi positif sehingga nantinya Anda lebih mudah untuk memperoleh persetujuan atau memperoleh kesamaan pemahaman ya di situ ya. Nah, itu yang dimaksud dari reflective listening. Jadi kita harus mengamati terlebih dahulu rekan kita, lalu kita akan nyatakan bahwa hal tersebut itu memang benar dan kita pertegas, kita perjelas. Oke, lalu ada pertemuan atau rapat, yang mana rapat itu pasti isinya mendiskusikan hal-hal yang krusial. Kemudian ada pidato,
atau speech di depan umum itu untuk memberikan motivasi-motivasi bagi para peserta yang ada di sebuah, misalnya di sebuah seminar seperti itu ya, atau sebuah diklat. Nah, itu yang dimaksudkan fungsi dari pidato. Komunikasi tertulis seperti yang kita tahu, ada email, ada pesan instan, rekan-rekan kemudian mengirimkan pesan melalui WhatsApp gitu ya. Nah, itu yang namanya pesan instan karena ada tujuan tertentu di sana. Lebih resmi yang mana? Pesan instan atau email? Nah, di sini tingkat formalitasnya atau tingkat keresmiannya pasti berbeda. Email itu isinya bisa berupa undangan, bisa berupa instruksi, ya, bisa berupa beberapa hal yang perlu kita bagikan untuk selanjutnya dikolaborasikan di dalam sebuah tim. Biasanya kan email kalau di institusi kita itu isinya ada sebuah link OneDrive, ada sebuah dokumen yang mana itu dapat dipelajari. Sehingga nantinya ketika kita melakukan tatap muka secara langsung mendiskusikan hal tersebut, kita menjadi lebih siap. Oke, tadi kita sudah membicarakan hal-hal yang bersifat komunikasi verbal. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Nah, itu yang menjadi kelemahan kalau kita berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui telepon maupun email. Kita tidak bisa memperhatikan aktivitas-aktivitas ya atau gerak-gerik nonverbalnya, sehingga menjadi sangat berbeda di sana kondisinya ya. Mengapa terkadang komunikasi nonverbal itu penting untuk menunjang komunikasi verbal? Ya, karena kita bisa lihat bahasa tubuh rekan bicara kita atau lawan bicara kita. Dan kita bisa mengidentifikasi apakah yang bersangkutan itu merasa tertekan, atau mungkin merasa bosan, merasa lelah. Karena komunikasi yang cenderung overload itu bisa membuat seseorang merasa lelah, ya. Terlalu banyak informasi yang mengalir di sana, ya. Sehingga akan susah dicerna. Nah, maka dari itu ketika kita mengadakan rapat itu harus terfokus topiknya. Dan ada informasi yang sebelumnya sudah dibagikan melalui contohnya email tadi ya. Yaitu tentang body language. Selanjutnya tentang kontak yang terjadi serta beberapa aspek yang dapat dirasakan melalui panca indera kita. Karena itu bisa memperlancar maupun menghambat komunikasi yang berlangsung. Nah, itu yang kemudian bisa mempengaruhi interpersonal communication. Baik, selanjutnya ini ada beberapa keterangan yang lebih spesifik. Kapan kita harus menggunakan pertemuan secara virtual? Mendiskusikan konflik ternyata. Padahal setiap individu tidak berada di tempat yang sama. Punya aktivitas-aktivitas lain yang harus ditangani secara offline. Contohnya kalau di profesi dokter, ya, kan nggak mungkin Anda lakukan pekerjaan Anda secara asinkron. Mana mungkin Anda bisa lakukan operasi secara asinkron. Ya. Nah, makanya Anda harus menangani pasien secara langsung. Tapi ketika ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ya, pada saat situasinya mendesak, maka harus dilakukan virtual meeting misalnya. Bertanya kepada senior di tempat lain, ya, yang sudah lebih berpengalaman bagaimana cara menangani persoalan yang spesifik ketika proses operasi itu terjadi. Nah, itu contohnya, hal yang tidak bisa dilakukan secara asinkron. Jadi melalui telepon itu sebenarnya kita komunikasinya sinkron atau asinkron. Melalui telepon itu kita berkomunikasi secara sinkron. Karena di waktu yang bersamaan kita hadir dalam waktu yang sama melalui media tersebut. Penghambatnya adalah sinyal seperti itu dan situasi di sekitar kita, ya. Misal di sekitar kita mungkin ada di kafe, kemudian itu ada live musiknya dan Anda harus mengangkat telepon, ya. Anda harus mencari tempat yang relatif tenang, ya. Oke, ini tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang pesan secara instan.
Nah, kadang melalui WhatsApp kita juga membagikan berbagai macam bentuk dokumen. Entah itu PowerPoint, pengerjaan tugas mungkin ya, pengerjaan tugas kelompok yang Anda lakukan di setiap minggu perkuliahan. Nah, itu juga perlu untuk dikomunikasikan ya dengan rekan sekelompok melalui WhatsApp. Oke, email itu sebenarnya akan lebih bermanfaat, akan lebih efektif jika komunikasi yang dilakukan adalah terkait hal yang bersifat administratif atau formal documentation ya di situ ya, tentang prosedur, langkah-langkah atau instruksi yang harus dilakukan, dan itu tidak perlu pengambilan keputusan tapi berupa instruksi. Nah, maka melalui email akan lebih baik ya itu dilakukan. Ketika perusahaan sedang menghadapi krisis, Anda harus bekerja secara kolaboratif dan menggunakan teknologi ya, karena kadang bantuan dari teknologi itu juga bisa dijadikan sumber masukan atau inspirasi bagi Anda dalam mengembangkan solusi. Sekarang sudah banyak artificial intelligence yang dapat Anda gunakan, tidak hanya ChatGPT ya. Di dalam ChatGPT saja ada konsensus dan lain sebagainya, super AI dan seterusnya ya. Itu dapat Anda manfaatkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang secara umum bisa Anda gunakan. Baru hal-hal yang secara spesifik Anda gunakan expertise Anda, kepakaran Anda untuk kemudian memformulasikan solusi-solusi bagi permasalahan perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari figur tersebut kita bisa perhatikan rekan-rekan bahwa formal report itu adalah bentuk komunikasi yang paling sedikit pertukaran informasinya. Bahkan tidak ada pertukaran di sana, karena kita hanya mensubmit laporan. Kemudian tidak ada timbal balik. Berbeda dengan komunikasi in person yang terletak pada bagian paling kanan. Mengapa dia ada di bagian paling kanan? Karena disitulah pertukaran informasi itu akan berlangsung secara real time dan sifatnya adalah kaya informasi. Anda tidak paham, Anda bisa langsung bertanya. Ada hal-hal yang cenderung kurang jelas, Anda bisa langsung mengklarifikasi. Tidak perlu menunggu waktu lama. Ya. Adanya jeda waktu itu bisa menimbulkan perubahan-perubahan dari tingkat kejelasan komunikasi. Ya. Anda kirimkan dokumen sekarang, dibalasnya baru 2 minggu kemudian. Nah, itu bisa menimbulkan ketidakefektifan dari kejelasan informasi tersebut. Nah, sehingga apa yang harus Anda lakukan dengan bagan tersebut? Tingkat kekayaan informasi dan channel komunikasi itu Anda harus sesuaikan dengan situasi perusahaan. Nggak mungkin kan Anda hanya terkait nanti makan siang apa, Anda langsung telepon atasan yang paling atas, atasan langsung. Nah, kan itu benar-benar mengganggu bisnis ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kapan voicemail itu kemudian penting. Email itu bisa dibalas. Maka dia lebih ke kanan daripada pidato. Pidato itu kan hanya searah ya. Dan Anda tidak bisa kemudian, sebentar Pak saya mau tanya. Nah, nggak bisa kita memotong misalnya pidato para petinggi perusahaan di acara-acara seremonial. Itu kan nggak bisa. Nah, maka dia information richness-nya lebih rendah di situ. Video conference itu hanya kalah sedikit dari in-person conversation. Di video conference tentu di waktu yang sama, tapi di lokasi yang berbeda. Anda bisa melakukan itu. Yang paling populer di Atmajaya tentunya melalui Amastream. Secara umum ya, untuk pihak eksternal menggunakan Zoom itu adalah pilihan yang bijak. Lagi pula penggunaan Zoom itu kan sekarang semakin mudah, semakin murah, semakin tidak ribet atau tidak kompleks ya. Coba Anda kalau buka Shopee itu kan banyak pilihannya, mau menu yang kuotanya 500 orang, 1000 orang, itu rata-rata udah di bawah 100.000 biayanya. Ya. Dan itu dulu tidak ada pemikiran yang membuat hal ini mungkin, dan sekarang ini sudah terjadi. Nah, itulah dampak dari perubahan teknologi. Oke, beberapa tips video conference agar berlangsung dengan efektif ya tentu saja
Anda harus pastikan device-nya itu mumpuni, ya, tidak ada kendala-kendala jaringan. Pastikan lingkungan di sekitar device Anda itu mendukung. Ya, mendukung itu maksudnya apakah nantinya kerapian area sekitar itu mempengaruhi Anda itu bisa kemudian melakukan conference dengan baik. Anda juga harus aware. Aware itu sadar, mewaspadai adanya orang lain. Ya. Orang lain yang juga berada di dalam room meeting tersebut. Nah, ini biasanya tugas co-host, ya. Yang baru join ke Zoom lupa mute. Nah, langsung Anda mute gitu. Bahkan masih belum mengkondisikan video-video, setting video di sekitarnya. Anda langsung tekan off video. Bahkan kalau sudah keterlaluan, Anda juga bisa remove meeting. Ya, remove from meeting itu sangat mungkin dilakukan. Ya, memang hal-hal semacam ini harus dibiasakan begitu rekan-rekan, sehingga Anda bisa tampak lebih profesional ketika melakukan video conference. Baik, dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada komunikasi secara sinkron, secara asinkron. Ada juga mengenai active listening, kenapa itu penting dalam komunikasi, ya. Nah, maka sekarang saya akan mengecek apakah rekan-rekan cukup memahami, ya, beberapa hal materi kita pada hari ini, ya. Baik, seperti itu, ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk mengecek seberapa paham Anda dengan materi hari ini. Pertama, tentang komunikasi sinkron dan asinkron, ya. Menurut Anda, apa perbedaan paling mendasar dari komunikasi sinkron dan asinkron? Silahkan tunjuk jari, yang bersedia menjawab akan mendapat poin partisipasi. Oke, silahkan. Hans. Menurut saya komunikasi sinkron itu komunikasi yang secara langsung, Pak. Jadi orang dan tempatnya itu ada di waktu yang sama. Misalnya rapat atau percakapan tatap muka. Terus kalau yang asinkron itu tidak harus terjadi waktu itu juga, dan tempatnya pun beda, jadi ada jeda antara pengiriman sama penerimaan pesannya itu. Misalnya email atau pesan teks kayak WA, Line gitu Pak. Baik, terima kasih Hans atas responnya. Jadi sudah sangat bisa memahami, ya, perbedaan komunikasi sinkron dan asinkron. Itu jawabannya sudah sangat tepat tadi, ya, untuk pertanyaan tersebut. Nah, sekarang masih terkait dengan hal tersebut, kita beralih ke pertanyaan kedua. Apa kelebihan dan kelemahan dari komunikasi sinkron versus komunikasi asinkron? Silakan bagi yang bersedia menjawab. Oke, tadi sudah, ya, maka sekarang Devina. Oke, baik. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama itu ada efisiensi kolaborasi jarak jauh karena cocok digunakan dalam tim yang berbeda di zona waktu berbeda atau memiliki jadwal yang tidak sinkron. Yang kedua, itu dokumentasi dapat tersimpan di dalam email atau forum sehingga mudah ditelusuri kembali. Dan untuk kelemahannya, yang pertama itu pengambilan keputusan cenderung lambat karena komunikasi tidak terjadi secara langsung, sehingga proses diskusi atau pengambilan keputusan itu bisa tertunda. Yang kedua, resiko salah paham karena tanpa komunikasi verbal atau isyarat nonverbal, sehingga pesan bisa diinterpretasikan berbeda dari maksud aslinya. Jawaban yang cukup presisi dan menarik, ya, terkait pertanyaan nomor 2 tadi. Hal yang paling mendasar dari sisi positif dan sisi negatifnya itu adalah kehadiran dari lawan bicara kita, ya. Karena tidak berada di tempat yang sama, keputusannya tidak bisa cepat diambil atau direspon. Tapi itu juga mempunyai sisi positif, yakni fleksibilitas tentang waktu dan fleksibilitas tentang tempat. Karena setiap job desk pasti punya kesibukannya masing-masing, ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 3 terkait active listening, ya. Silahkan tunjuk jari bagi yang bersedia menjawab. Oke, silahkan Albert. Oke, jadi active listening itu merupakan kemampuan secara penuh dan sadar mendengarkan apa yang lawan bicara kita itu katakan, termasuk kita memperhatikan dari bahasa tubuhnya dan juga nada bicaranya. Nah, itu penting supaya kita itu tidak salah paham atau menangkap maksud dari lawan bicara kita, supaya kita juga bisa benar-benar memahami pendapat yang ingin dia sampaikan dan menghargai pendapatnya. Oke, terima kasih Albert atas jawabannya.
Jadi jawabannya sudah tepat ya, itu mengidentifikasi apa yang menjadi konten, apa yang menjadi aspek emosional dari yang kita ajak berkomunikasi. Nah, tadi sudah ada 3 rekan-rekan Anda yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya untuk mengecek pemahaman Anda. Nah, lantas bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Saya juga perlu mengecek tingkat pemahaman Anda atas materi kita pada pagi hari ini. Maka sekarang kita beralih pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi pengerjaan kuis. Ya. Kuis pertemuan ke-8 ini terkait chapter 11, komunikasi. Ya. Silahkan dipersiapkan device-nya, baik itu berupa laptop maupun iPad, ya, untuk mulai pengerjaan kuis. Kuis akan ditutup sesuai dengan yang ada di situs kuliah, jadwal sudah tertera. Selama pengerjaan kuis, Anda juga boleh berdiskusi dengan rekan sebangku Anda. Gitu ya. Selamat mengerjakan kuis. Baik, waktunya sudah habis. Apapun yang terjadi silakan di-submit. Semoga skornya sesuai dengan harapan Anda. Ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ya. Sampai jumpa di minggu mendatang. Terima kasih. Yang belum presensi silakan presensi. Scan barcode ya. Sampai jumpa. Makasih Pak. Demikian pemaparan saya terkait perkuliahan perilaku organisasi sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudsaintek. Saya berharap pemaparan ini dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pendekatan pembelajaran, capaian serta evaluasi yang saya terapkan. Komitmen saya adalah terus menciptakan suasana belajar yang aktif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati.